Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma'ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab tentang Nubdhah fil Aqidah al-Islamiyah. Hari ini kita akan bahas masalah ad-dinul islami, yang tentang agama Islam. Qala mu'allif Sa'uthaymin rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bid-darain amin. Ad-dinul islami huwa ad-dinul ladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa khatamallahu bihi al-adyan wa akmalahu li ibadihi wa atamma bihi alaihimun ni'mah wa radiyahu lahum dinan fala yakbalu min ahadin dinan siwahu. Qala Allah Ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ad-dinu al-islami, agama Islam. Ketahuilah bahwasanya agama Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup semua agama dengannya, dengan agama Islam tersebut. Wa akmalahu li ibadihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya, menyempurnakan agama itu untuk para hambanya. Demikian juga dengan agama itu, dengan Islam itu, Allah menyempurnakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Ini menunjukkan bahwasanya orang bisa memeluk Islam, mengenal Islam, ini suatu kenikmatan yang sangat agung. Bisa saja di sana orang itu kaya, punya harta yang melimpah, tapi tidak Islam, dan banyak. Dan kenikmatan yang paling agung, ya nikmat diberi Islam dan kemudian iman. Maka ini disebutkan wa atama bihi, ayat Allah Taala di sini beliau menyebutkan wa atama bihi alaihim an-ni'mah. Yang kita sebutkan di situ. Dan dengannya Allah menyempurnakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada para hamba. Wa radiyahu lahum dinan, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi Islam itu sebagai agama mereka, para hamba ini. Dan Allah tidak akan menerima dari seorang pun suatu agama selain Islam. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, nikmat Allah. Berarti Allah telah menyempurnakan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam itu sebagai agama, sebagai agama kalian. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin,
sedang dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi semua manusia agar mereka ini yadinu lillahi ta'ala bihi, beribadah kepada Allah dengannya, ya, dengan Islam ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yakni menyampaikan kepada Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah, wahai manusia, berarti ini seruan ini kepada manusia secara umum. Wahai manusia secara umum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu sekalian, jami'an, kepada kalian seluruhnya, yaitu alladzi lahu mulku samawati wal ard, yaitu Allah yang miliknya lah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Dia, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billah. Nah ini penekanan, ini perintah. Maka berimanlah kamu sekalian, wahai manusia, kepada Allah. Berimanlah kamu sekalian kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, yaitu nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah ia, itibaklah kamu sekalian kepadanya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Di sini juga berarti tersirat apa? Ketika orang itu enggak mau itibak kepada Rasul, enggak mau mengikuti Rasul, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Maka kalau ingin mendapatkan hidayah petunjuk, maka itibaklah, ikutilah beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam hadis yang sahih, di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengarku seseorang dari umat ini, tidaklah seorang pun yang mendengarku dari umat ini, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman, kepada apa yang aku bawa, kepada yang dengannya aku diutus itu, kecuali kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan beriman dengannya, beriman kepadanya? Ketahuilah bahwa di antara yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul itu enggak hanya sekedar mendengarkan atau membenarkan, tapi maknanya adalah membenarkan apa yang beliau bawa,
ajaran yang beliau bawa, membenarkan. Tadi ketika Nabi mengatakan demikian, ajaran demikian, oh ya benar. Tapi dibarengi ma'al qabuli wal id'an, membenarkan apa yang beliau bawa dibarengi dengan menerima ajaran tersebut dan kemudian tunduk patuh kepadanya. Membenarkan, menerima, diterima, kemudian tunduk patuh kepadanya, diamalkan. Ketika berisi perintah ya kerjakan, berisi larangan tinggalkan. La mujarradu tasdik, tidak hanya sekedar membenarkan. Misalkan ada orang misalkan disampaikan dari Nabi, kamu benarkan enggak? Percaya enggak? Percaya. Benar, benar. Tapi dia enggak nerima. Dia benarkan gitu aja, lisannya membenarkan tapi hatinya enggak mau menerima, kemudian apalagi tunduk patuh kepadanya. Maka kalau hanya pembenaran, maka ini tidak dikatakan beriman. Oleh karena itu Abu Thalib ini tidak termasuk orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Abu Thalib ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu membenarkan Rasul terhadap apa yang beliau bawa dan menyaksikan, menyatakan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi ini adalah sebaik-baik agama. Akan tetapi karena Abu Thalib juga tidak menerima dan tidak tunduk patuh kepadanya, hanya membenarkan saja, maka tetap tidak beriman. Tetap tidak beriman. Maka dari sini supaya kita paham bahwasanya kata-kata beriman tidak hanya percaya. Tidak hanya percaya cukup atau membenarkan dan cukup, tetapi membenarkan dibarengi dengan menerima ajaran tersebut, kemudian tunduk patuh kepadanya, mengamalkan isinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa jadi menerima tadi, membenarkan, menerima dan tunduk patuh kepada ajaran dibawa oleh Nabi kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya qala wad-dinu al-islamiyyu mutadhamminun li jami'il masalih allati tadammanat hal adyanu as-sabiqah mutamayyizun 'alaiha bi kaunihi shalihan li kulli zamanin wa makanin wa ummah. Agama Islam itu mengandung seluruh maslahat yang dikandung oleh agama-agama yang terdahulu dan mempunyai keistimewaan. Agama Islam mempunyai kelebihan dan keistimewaan dibanding agama-agama terdahulu, bahwasanya agama Islam ini sholihan li kulli zaman. Dia itu cocok, senantiasa cocok dan pas untuk setiap waktu, tempat dan juga umat. Selalu cocok, pas, ketika diamalkannya menjadi yang terbaik. Orang itu akan menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi." Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haq, ya dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada, yakni baina yadayhi, ya sebelumnya, yaitu kitab-kitab sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan sebagai batu ujian baginya. Dan ini membenarkan, menyempurnakan ya kitab-kitab yang sebelumnya. Dan makna yang dimaksud dengan agama Islam itu cocok, sholihan, layak, dan cocok sesuai pada setiap waktu, tempat dan juga umat. Maksudnya apa? Maksudnya apakah Islam berarti ngikut aja, masanya ini berubah begini, masanya itu berubah begitu? Tidak demikian. Tapi yang dimaksud adalah anna tamassuka bihi la yunafi masolihal ummah fi ayyi zamanin au makanin bal huwa solahuha. Bahwasanya dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam, mengamalkan Islam,
ini tidak menafikan, tidak menghilangkan kemaslahatan umat ini. Tidak menafikan dan menghalangi atau menghilangkan kemaslahatan bagi umat ini. Fi ayyi zaman, dimanapun atau kapanpun itu, dimanapun berada, maka tidak akan menghalangi kemaslahatan umat ini. Bal huwa solahuha, bahkan dengan berpegang kepada ajaran Islam itu umat akan menjadi soleh, akan menjadi baik. Maka maknanya, mana Islam sesuai dengan zaman, makan tempat, dan juga umat ini bukan berarti Islam itu tunduk patuh kepada masa atau waktu, kemudian tempat, dan juga umat di mana Islam itu di situ. Tidak demikian, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian manusia. Jadi sama saja dari sini, di waktu mana saja, kapan saja, ya istilah Islam tetap begitu. Bukan Islam di sini begini, Islam di sana begitu, Islam di sini begini, berbeda-beda. Tidak. Wong yang membawa sama dan Nabi kita juga sama, yakni Rasulullah Muhammad SAW, maka berarti mesti sama. Jadi kita yakini ini dengan berpegang kepada Islam, maka dia pasti yakni akan mendapatkan kemaslahatan. Maka tidak boleh yakni seorang muslim mengatakan zaman sekarang sudah enggak cocok lagi pakai jilbab besar, pakai mengeterapkan azan Islam yang ada, enggak cocok lagi, maka akan ketinggalan zaman, akan terbelakang. Maka tidak benar begitu. Ini kan ungkapan-ungkapan orang-orang kafir. Justru sebaliknya. Ketika seorang berpegang kepada Islam, justru dia akan mendapatkan kemaslahatannya. Dan perhatikan, banyak ketika ajaran-ajaran Islam ini ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kehinaan. Dan banyak sekali di dalam Islam ini dicontohkan banyak sekali. Contohnya Islam itu memperhatikan hak-hak, baik hak Allah, kemudian hak manusia, baik terhadap orang tua, nanti akan kita sebutkan di sana. Ini semua kebaikan itu diperintahkan di dalam Islam, dan semua hal yang tidak baik dilarang di dalam Islam. Maka tugas kita sekarang ini adalah bagaimana mempelajari Islam ini. Kita sudah lama memeluk agama Islam, tapi mungkin masih banyak hal-hal yang diperintahkan Islam kita nggak tahu. Atau terkadang nggak tahu itu dilarang, kemudian kita masih melakukannya karena tidak tahu tadi. Maka kewajiban kita terus belajar tentang Islam, berapapun usia kita, siapapun kita. Karena kita beragama Islam ini, belajar ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, agar kita lebih bisa mengamalkan agama kita. Selama ini kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa mengubah sesuatu yang tidak baik kemudian kita tinggalkan dan kita ganti dengan yang baik, masih ada kesempatan untuk mengubah kepada yang lebih baik, beristighfar dan mengganti dengan yang lebih baik, maka terus kita upayakan. Maka mencari ilmu itu sampai mati. Apalagi ilmu-ilmu agama, walaupun nggak ada ijazah, nggak ada piagamnya, buahnya adalah amal, ada khosyah. Ilmu yang akan kita dapatkan hendaknya melahirkan khosyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa takut ini akan mendorong kita untuk semakin dekat dengan Allah, beribadahnya kepada Allah, takut melanggar larangan-larangan Allah, takut kalau tidak melakukan perintah Allah. Ini wa dinul islami huwa dinul haqq alladzi dhaminallahu ta'ala liman tamassaka bi haqqat tamassuki ayyan surah wa yudhhiruhu ala man siwahu. Qala Allah ta'ala huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Agama Islam itu agama yang benar, yang Allah Ta'ala menjamin bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Dengan sebenar-benarnya Allah akan menolongnya,
dan akan memenangkannya atas yang selainnya. Allah Ta'ala telah berfirman, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, dan dinil haq, dan agama yang benar dan kebenarannya, untuk memenangkannya atas agama yang seluruhnya, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surat jadi An-Nur ayat 55. Coba dibaca, coba terjemahan ini. Lihat baca ayat itu. Artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang benar yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka. Setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, kita ini meyakini bahwa Allah telah menjanjikan pada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, wa amilu sholihat. Dan iman dan amal soleh ini senantiasa ini berkaitan. Karena keimanan yang benar pasti mendorong dia untuk beramal soleh. Ini Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi, berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka, dan akan menguatkan, mengokohkan untuk mereka agama mereka yang diridhoi oleh Allah untuk mereka, dan sungguh Allah akan mengganti untuk mereka yaitu rasa takutnya dengan keamanan. Mereka ya'budunani, mereka akan beribadah kepadaku, kata Allah, tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian di sini ketahuilah bahwasanya agama Islam itu terdiri dari akidah dan juga syariat. Ada akidah, ada syariat. Maka Islam ini telah sempurna di dalam akidahnya, demikian juga di dalam syariatnya. Maka di sini diberikan contoh beberapa hal apa itu yang diperintahkan oleh Islam dan apa yang dilarang. Yang pertama adalah ya'muru bi tauhidillah ta'ala wa yanha 'anil syirki. Islam itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan, melarang berbuat syirik. Ini perintah yang paling agung, dan yang pertama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi tauhid ini kita mengimani, mengakui bahwasanya hanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, mengatur, dan juga memberikan rezeki kepada kita, yang memiliki jagat raya ini. Dan juga hanya Allah satu-satunya semuanya hak untuk disembah. Jadi sehingga kita menyembah, beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sesuai dengan keagungannya. Kita imani sesuai dengan yang datang di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah yang paling besar adalah untuk bertauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Apa syirik? Menyekutukan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Kalau misalkan orang mengatakan di sana juga ada orang yang bisa memberikan rezeki selain Allah, orang yang bisa memberikan pertolongan, orang yang bisa memberikan kesembuhan dan semisal, orang bisa memberikan keturunan dan semisalnya, maka ini berarti cacat di dalam tauhid rububiyah. Apalagi kemudian diteruskan, misalkan berdoa kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, tawakal kepada benda-benda, kepada jimat-jimat dan yang lainnya. Ini
Ini apa? Termasuk kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ta'alaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan atau mengalungkan jimat-jimat, maka dia telah syirik. Jadi perintah yang paling utama adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdoa, memohon pertolongan, bertawakal, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu bertauhid kepada Allah, mengagungkan Allah, hidupnya akan tenang, akan tentram, tidak terlalu gundah, khawatir dan semisalnya. Karena dia yakin, contoh terkait dengan masalah rezeki misalkan. Kan kita hidup ini kan di dunia ini ya rata-rata orang itu mesti mencari nafkah, dan itu bagian daripada ibadah sebetulnya. Tapi kalau itu menjadikan tujuan maka salah. Maka kalau kita mengimani bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bahkan nanti akan kita sebutkan di sana, rezeki manusia itu telah ditulis sejak manusia di dalam kandungan 4 bulan, ya kan? Masing-masing jenengan telah ditulis, rezekinya ditulis, kita itu. Ketika manusia dalam kandungan ibunya, maka ditentukan apa? Rezekinya, ajalnya, dan kemudian amalnya, kemudian bahagia dan sengsaranya. Ditulis. Artinya Allah telah menentukan itu dan tidak akan keliru. Kita yakin rezeki tidak akan salah, rezeki saya nggak akan diambil oleh orang lain. Yakin Allah telah membaginya. Sehingga ketika orang demikian keyakinannya, maka dia minta rezeki hanya kepada Allah dan tidak akan rasa hasad, rasa sentimen dengan teman, dengan orang. Untuk apa? Masing-masing telah dibagi oleh Allah. Ingat zikir habis sholat, diantaranya Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'un dzal jaddi minkal jadd. Jadi Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'toita, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa memberikan apa yang tidak Engkau berikan. Wala yanfa'un dzal jaddi minkal jadd. Dan keagungan, kemuliaan, jabatan, kekayaan tidak akan bisa bermanfaat, tidak akan bisa melindungi dari azabmu. Yang bermanfaat hanyalah iman dan amal soleh. Dan ini menjadikan apa? Kita tidak hasad dengan orang, dengan rekan kerja, sama-sama penjual, pedagang dan semisalnya, karena semua telah dibagi oleh Allah Ta'ala. Jadi ini kembali perintah pertama, yakni mentauhidkan Allah dan melarang jadi syirikan. Qala Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan ini banyak sekali di Al-Quran. Maka kalau kita bicara takwa, di mana takwa ini ada melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya, maka perintah yang paling besar ini adalah beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan larangan yang paling agung adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga nanti kita harus mengetahui apa sih bentuk-bentuk kesyirikan sehingga kita bisa meninggalkan. Apa sih yang termasuk ini apa? Tauhid. Dan tauhid ini kan fitrahnya manusia ini sudah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan bahas tentang iman kepada Allah ini apa saja, meliputi apa saja. Kita harus bisa mengetahui dan memahaminya. Dan terakhir, kita masih poin 1 ya. Terakhir, ketahuilah bahwasanya dengan menjaga ketauhidan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini guys kita yakini. Karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Qala Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imani ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki itu bukan apa yang masuk ke rekening Anda, gaji bulanan, tidak hanya itu.
Maka rezeki ini, baik itu rezeki yang terkait dengan sesuatu yang bisa menegakkan agama kita, yaitu bisa ibadah kepada Allah, beriman. Dan yang kedua adalah rezeki yang bisa menegakkan badan kita, yaitu berupa materi, bisa makan, diberi tempat, sandang dan semisalnya, kendaraan. Maka ini juga rezeki. Maka ini semua akan dimudahkan oleh Allah ketika kita bertakwa kepada Allah. Maka jaga ketakwaan, dan takwa ini akan menjadi kuat, iman akan menjadi kuat ditopang dengan ilmu. Ketika setelah tahu kita, oh ini yang diperintahkan, maka mari kita kerjakan. Oh ini yang dilarang, maka mari kita tinggalkan. Dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Maka di setiap akhir sholat, ya kan, bisa dibaca setelah sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini jangan ditinggalkan kalau bisa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini wasiat Nabi kepada sahabat beliau. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa senantiasa mengingat Engkau. Wa syukrika, dan tolonglah aku untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku untuk bisa beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan kelemahan kita, maka senantiasa kita minta tolong. Allah tahu memang manusia ini kemampuannya maha tahu, Allah yang menciptakan. Tapi tentunya berbeda antara orang yang minta tolong kepada Allah dan orang yang tidak meminta tolong kepada Allah. Insya Allah dengan mohon pertolongan, Allah akan berikan pertolongan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Dan kalau nggak ada, sementara sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan bahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.